kita saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait hari-hari pemilu ini, ya, pilpres ini, agar semua individu menjadi sumber kebaikan, ya, bukan menjadi sumber kejelekan. Apabila dia memang ingin memilih, ya, apabila dia ingin memilih, maka hendaknya dia memilih dan tidak perlu melakukan provokasi ini, provokasi itu demi menjaga nikmat keamanan, menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah, dan tidak menjaga agar tidak masuknya orang-orang kafir yang ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Ya, contohnya di Sudan, diprovokasi agar Sudan Utara meminta merdeka dengan alasan yang tepat, kalian ada gas, ada ini. Akhirnya sekarang bisa, ya, terpecah menjadi dua. Ketika sudah perang turun PBB. Kalau udah PBB turun pasti Islam yang dibantai. Tidak pernah sebuah negara yang PBB turun ke dalamnya Islam yang dibela. Selalu sebuah negara yang ditangani oleh PBB Islam yang dibantai di situ. Ya, Islam yang dibantai. Dan segala sesuatu kita salahkan ke takdir Allah. Andai kata dia ingin nomor satu yang menang, rupanya nomor dua, udah takdir Allah. Ya, atau dia menginginkan nomor dua, rupanya nanti nomor satu yang benar. Maka enggak perlu dia melakukan aksi ini, aksi itu. Berarti itu adalah pilihan Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Dan seorang harus menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala. Dan dari ini saya ingin mengingatkan bahwa kita kaum muslimin berloyalitas bukan di atas nomor satu atau nomor dua. Loyalitas kita dibangun di atas undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah. Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin muslim, saudara kita yang harus kita cintai. Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno adalah muslim, adalah saudara kita yang harus kita cintai. Ya, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak boleh kita cela, sebagaimana Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno tidak boleh kita cela, karena mereka semua masuk dalam keumuman hadis Nabi yang berbunyi sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Wa qitaluhu kufur. Memeranginya, melengsarkannya adalah bentuk kekufuran. Ya, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan, dan memerangi adalah bentuk kekufuran. Dan tidak boleh kita menyebarkan aib-aib, ya, mereka, mencari-cari kesalahan mereka yang kini sedang hangat-hangatnya di medsos, ya. Dan berada di grup yang seperti itu, membiarkannya tanpa pengingkarannya, kita dapat dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Hati-hati ini dari grup-grup yang seperti itu. Karena di dalam surat An-Nur Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, memang benar-benar dia melakukannya, apalagi hoax. Dia seorang mukmin jatuh dalam maksiat, kemudian dia menyebarkannya, dia akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat, orang yang menyebarkan itu. Karena kalau seorang mukmin melakukan maksiat, kalau dia sudah bertobat, kita tutup lembarannya. Ya, kalau dia belum bertobat, datangi empat mata, nasihati agar dia bertobat kepada Allah, bukan dengan menyebarkannya. Ya, dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, mereka telah menanggung dosa dan kedustaan yang sangat besar. Nabi juga bersabda, ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil imanu fi qalbi la tu'dzul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a awratahu yafdahu Allahu walau kana fi jawfi ummi. Wahai orang-orang yang mengaku Islam padahal iman belum masuk ke hati kalian, jangan kalian menyakiti kaum mukminin dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan kaum mukminin. Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin masih masuk dalam kategori mukmin. Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno masih masuk dalam kategori mukmin. Maka Nabi menyatakan orang yang mencari-cari kesalahan seorang mukmin, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barang siapa yang kesalahannya telah dicari-cari oleh Allah, pasti akan Allah singkap, Allah bongkar kesalahannya. Zina dia Allah bongkar, ya, enggak di dunia, di akhirat Allah tampakkan, ini si fulan pernah berzina, si fulan pernah judi, pernah makan riba, karena dia dulu di dunia suka membongkar aib orang lain. Walau kana fi jawfi ummi, walaupun dia berada bi baiti ummi, dia bersembunyi di dalam rumah orang tuanya, Allah singkap ya, mah.
Dan dosa ghibah, mengunjing orang lain, menggosip orang lain, dosanya Allah umpamakan seperti orang ya'kula lahma akhi, memakan bangkai saudaranya. Berarti kalau kita bertahan di dalam sebuah grup, isinya di situ caci makian kepada salah satu pilpres nanti, calon presiden nanti, berarti kita bertahan di grup, di dalam grupnya anggota grup sedang makan bangkai, kita ikut nonton dan ikut gabung di situ. Atau di warung kopi satu meja dengan orang yang sedang makan bangkai, dosanya kita sama dengan dia, karena membiarkan kemungkaran, tidak mengingkarinya, tidak dengan lisan dan tidak dengan hati. Usahakan warung kopi, minum kopi jangan semeja dengan orang-orang yang suka menggibah, karena kita disamakan oleh Allah dengan orang yang duduk, dengan orang yang sedang makan bangkai, dan dosa kita sama. Dia yang menggibah, kita cuma diam, dosa kita dengan dia sama karena satu meja. Ya, karena satu meja. Ini bukan masalah dosa kecil, ghibah itu buat dosa besar. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah menggibah manusia. Dan di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dosa kecil, andai kata diazab oleh Allah dalam neraka, maka azab yang paling ringan dalam neraka adalah diletakkan hanya dua bara api di bawah kaki seseorang, lantas mendidih dan meleleh otaknya. Itu azab dalam api neraka yang paling kecil. Ya, azab dalam api neraka yang paling kecil jemaah. Ini hati-hati, karena banyak sekarang ini masa-masa seperti ini orang bermudah-mudahan dalam menggibah, seakan-akan dia tidak akan mati. Ya, seakan-akan ghibah itu sebuah, bahkan yang lebih parah lagi, ghibah dijadikan sebuah perjuangan membela Islam. Padahal itu ghibah, padahal itu caci makian, padahal itu celaan. Ya. Dan oleh karenanya Nabi mengancam keras dengan sabdanya, la yadkhulul jannata nammam. Orang yang suka mengadu domba di antara manusia, dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Saking bahayanya masalah ini. Contohnya dalam hadis ini, Nabi katakan kalau kamu ingin menjadi perantara, jadilah perantara dalam kebaikan, jangan di dalam kejelekan. Islam agama yang santun. Anda yakin, andai kata Anda memilih karena keyakinan saudara, saya ingin pilih nomor 1, ya udah nomor 1, nggak perlu mencela nomor 2. Ya, pilih nomor 2, nggak perlu mencela nomor 1. Semuanya masih mukmin jemaah. Semuanya masih mukmin. Baik.